С праздником вас! С Днем Великой Победы! Ура! Halo teman-teman, selamat datang kembali di channelnya Ksatria Berkacu. Di video kali ini Satria akan menyampaikan alur cerita film yang berjudul Nightmare Teacher. Baiklah, mari sama-sama kita menuju ke alur ceritanya. Scene dibuka dengan seorang siswi sekolah bernama Dodohi yang sedang berdiri di sebuah cermin. Saat itu ia terus meyakinkan dirinya sendiri jika besok semua hal akan baik-baik saja dan apapun yang terjadi hanyalah mimpi belaka. Dodohi adalah siswi SMA Yosan. Sekolah tersebut juga memiliki sebuah website yang bisa digunakan untuk mengupload foto ataupun aktivitas keseharian mereka untuk hiburan ataupun edukasi. Pagi itu, dua siswi menemukan sebuah berita tentang guru mereka yang terjatuh dari tangga. Tak hanya itu, mereka juga menemukan artikel tentang seorang siswa senior berinisial L berkencan dengan siswi berinisial C. Website itu juga sengaja menyembunyikan nama mereka untuk melindungi privasi. Namun komentar-komentar dengan jelas mengatakan jika L adalah senior siswa ganteng bernama Lee Jong Suk dan C adalah model remaja bernama Chun Yuna. Namun yang jadi masalah, Lee yang digosipkan dengan Yuna ternyata sudah memiliki pacar, yaitu Dodohe. Berita ini pun menimbulkan kontroversi bertebaran di mana-mana. Terlihat Dodohe beserta kedua temannya sedang mengobrol di kantin dan mendengar gosip tentang drama dia dengan Yuna. Salah satu temannya mengatakan jika kecantikan Yuna tidak seberapa dibandingkan dengan kecantikan Dodohe. Mendengar hal itu, Dodohe berterima kasih atas dukungan dari teman-temannya. Namun terlihat jelas bahwa Dodohe merasa risih dengan rumor bahwa Lee berkencan dengan Yuna. Situasi pun semakin buruk saat petugas sekolah menurunkan posternya dari papan pengumuman dan menggantikannya dengan poster Yuna bersama Lee. Di sini teman-temannya yang lain malah memuji poster Yuna dan juga Lee, yang membuat Dodohe semakin cemburu. Namun agar tidak terjadi permusuhan, mereka lalu mengatakan jika Yuna terlihat aneh di poster tersebut. Namun Dodohe tak sebodoh itu, ia tahu maksud dari teman-temannya itu. Dodohe lalu pergi dari sana, dan setelah itu teman-teman Dodohe kembali memuji bahwa Yuna dan Lee adalah pasangan yang serasi. Di lain sisi, Dodohe pergi ke kamar mandi untuk memperbaiki make up-nya. Jujur, akhir-akhir ini ia terganggu dengan kulit wajahnya yang kurang mulus. Ia pun merasa insecure dan merasa jelek. Tak lama kemudian, terdengar para siswi berteriak dan berlari. Ternyata hal itu karena mereka melihat Lee yang merupakan pria paling tampan di sekolah tersebut. Para siswi di sana selalu mengikuti Lee dan mengambil fotonya. Namun Lee selalu mengacuhkan mereka dan hanya memandangi kekasihnya. Di sini terlihat Dodohe terganggu dengan keberadaan mereka semua. Apalagi Dodohe dan Lee sedang memiliki masalah minggu-minggu ini dengan hubungan mereka. Setelah itu mereka kemudian bertemu di rooftop. Dan Dodohe meminta agar mereka break sementara waktu, karena mereka selalu bertengkar setiap kali bersama. Dodohe berharap Lee akan belajar dari kesalahannya dan akan mengejar cinta Dodohe kembali. Tak lama kemudian saat mengajukan jumlah hari untuk break, di sana Dodohe menuduh semuanya akibat Yuna. Dia juga menanyakan apakah Lee benar-benar selingkuh. Namun Lee menjawab itu hanyalah gosip semata. Dodohe yang merasa kecewa pun lalu meminta Lee untuk tidak berbicara lagi dengannya, karena mulai saat ini hubungan mereka berakhir. Sementara itu di dalam kelas, dua orang murid sedang mengobrol tentang beberapa murid yang tidak masuk ke sekolah akhir-akhir ini, sehingga kursi pun kosong. Di sini mereka merasa aneh dengan hal tersebut. Di lain sisi saat Dodohe turun dari rooftop, ia berpapasan dengan seorang guru baru di sekolahnya bernama Oh Kichul. Ia pun mengacuhkannya dan segera kembali ke kelas. Setelah jam istirahat sekolah, Dodohe kembali ke kamar mandi untuk memperbaiki make up-nya. Kali ini ia mulai mendengar suara-suara seseorang yang berkata jika ia tidak cantik dan tidak pantas berpasangan dengan Lee, sehingga Yuna pantas untuk menggantikan posisinya. Namun, ia kembali berusaha meyakinkan dirinya untuk percaya diri.
Tak lama kemudian ia tiba-tiba mendapat pesan dari nomor yang tidak dikenal. Pesan itu mengirimkan sebuah link tentang aplikasi kecantikan bernama My Cam Perfect. Tak berpikir panjang, Dodohe lalu menekan link tersebut dan menemukan aplikasi editing foto. Dia memasukkan sebuah foto dan mulai mengedit wajahnya. Ia membuat bekas jerawatnya menghilang, lalu mencerahkan kulitnya, serta membuat bibirnya lebih tebal dan berwarna pink. Tak disangka, ternyata ketika ia menggunakan beberapa efek di dalam aplikasi tersebut, hal itu juga akan terjadi pada wajah aslinya di dunia nyata. Alhasil saat melihat ke arah cermin, ia sangat terkejut melihat wajahnya yang lebih cantik. Lalu saat dia kembali ke kelas, teman-teman Dodohe keheranan dan merasa ada yang berubah dengan wajah Dodohe. Tak hanya itu, murid-murid lain juga terpesona oleh kecantikan Dodohe dan mereka mengambil fotonya lalu mengupload foto tersebut di website sekolah. Melihat foto itu, beberapa komentar mengatakan jika Dodohe mungkin memakai banyak make up, sementara yang lainnya menganggap itu hanya editan. Dengan sekejap, mayoritas siswa berbalik mendukung Dodohe dibanding dengan Yuna. Mereka semua mengatakan jika Dodohe lebih cocok berpasangan dengan Lee. Saat itu Lee menghentikan Dodohe dan memohon untuk kembali kepadanya. Lee pun bersimpuh di hadapan semua orang. Nah, karena malu, dengan terpaksa Dodohe pun menerima permintaan maaf dari Lee. Tak lama kemudian, tiba-tiba Dodohe mendapat notifikasi yang mengatakan bahwa waktu penggunaan aplikasi sudah expired. Ternyata aplikasi yang ia gunakan hanyalah versi trial, dan efek di wajah Dodohe hanya akan bertahan beberapa menit lagi. Sontak ia pun langsung lari ke kamar mandi dan mendapatkan notifikasi lagi yang mengatakan bahwa percobaan aplikasi sudah berakhir. Dengan sekejap, wajahnya pun kini kembali lagi ke wajah semula. Kini tanpa ragu, ia mengirim pesan ke nomor tersebut dan bertanya bagaimana cara agar ia bisa membeli versi premium. Beberapa detik kemudian, Dodohe mendapat pesan agar ia pergi ke ruangan konsultasi. Dalam ruangan konsultasi itu, ia bertemu dengan guru baru, yaitu Pak Oh-chul yang sebelumnya pernah berpapasan. Pak Oh-chul lalu bertanya apakah Dodohe menyukai aplikasi itu dan apakah ia menginginkan versi premiumnya. Di sini Dodohe tidak menjawab dan sedikit heran bagaimana Pak Oh-chul tahu mengenai aplikasi tersebut. Ia pun baru sadar bahwa jika yang mengirim link selama ini adalah Pak Oh-chul. Pak Oh-chul lalu mengatakan jika ia tahu siapa pembuat aplikasi itu, namun ada beberapa syarat untuk mendapatkan versi premiumnya. Tak lama kemudian, tiba-tiba Dodohe mendapat luka kecil di jari tangannya tanpa sebab. Darah itu pun jatuh di atas kertas dan berubah menjadi tulisan. Dan ternyata dengan cara itulah, dia kini sudah bisa memiliki versi premium dari aplikasi tersebut. Film ini pun ditutup dengan Dodohe yang sedang berjalan ke sebuah cermin besar. Ia tidak sadar jika sebenarnya ia sudah membuat perjanjian berdarah dengan tipu daya iblis. Lalu film itu pun selesai. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.